Assalamualaikum, cangcingnya babe. Jumpa lagi bersama saya, Taufik Bagus Murdianto. Selamat datang di acara perdana Ngopi Ngobrol Pintar bareng TBM. Nah, di sini kita akan bahas isu-isu yang terkini, yang kita bawa santai aja dengan bahasa yang mudah dicerna. Nah, tema kali ini kita mau bahas mengenai tindak pidana pencucian uang. Aduh, kayaknya berat ya. Nah, di sini saya mengundang teman saya, Paman Nurlete, seorang master ahli hukum. Jadi kalau ngomongin soal hukum dan sebagainya itu, sudah tepat sekali lah saya mengundang. Nah, sebelum saya ajak kenalan nih, nggak afdol kalau belum dimulai sama pantun, ya nggak? Oke. Kita ngopi, ngobrol pintar. Kopi dan ilmu sama-sama bisa dinikmati. Hari ini, Aing ngundang pakar. Bahasan berat bisa jadi mudah dimengerti. Oke, tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini kata kuncinya itu cuci ya. Kalau cuci berarti ada yang kotor. Nah, kalau kotor, itu kotor secara hukum tuh yang seperti apa sih? Kotor secara hukum tentunya yang ilegal, yang tidak dibenarkan secara hukum. Contohnya, uang tersebut didapatkan dari transaksi narkoba. Tentu dalam hukum Indonesia itu tidak dibenarkan atau kotor lah. Dan yang namanya pencucian uang itu bagaimana caranya supaya dicuci menjadi bersih secara hukum. Jadi seolah-olah kegiatan uang yang didapat dari kegiatan ilegal itu menjadi seolah-olah menjadi uang yang didapat dari kegiatan legal gitu, yang disahkan, yang dibenarkan oleh hukum Indonesia. Kalau Man gimana? Iya, kalau menurut saya sebenarnya sangat sederhana sih. Tindak pidana pencucian uang itu sebenarnya memutihkan uang. Jadi hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa suatu tindakan transaksi keuangan atau uang yang dari halal bisa menjadi haram, atau haram bisa jadi halal. Nah, kata lainnya adalah secara ilegal tadi. Jadi seakan-akan itu ada transaksi yang legal padahal ilegal. Jadi, berarti bisa juga ini ya, nggak melulu yang haram menjadi halal, pencucian uang itu justru malah bisa juga halal menjadi haram. Iya, tidak juga. Jadi bisa halal menjadi haram, haram juga menjadi halal. Nah, tindak pidana pencucian uang itu sendiri itu dikategorikan dalam white collar crime, yaitu tindak pidana kejahatan kerah putih. Itu maksudnya apa? Adalah suatu tindak pidana kejahatan dilakukan oleh elit tingkat atas dengan memiliki networking yang canggih. Jadi itu tidak terasa. Nah, karena itu dia masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan kerah putih. Jadi saya pikir seperti itu sih. Kenapa tindak pidana ini dikategorikan lebih ke pidana bukan perdata gitu? Iya, karena ada kerugian keuangan negara yang itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Jadi ada kerugian keuangan negara, ini sama dengan seperti korupsi. Jadi ini bukan persoalan kepentingan personifikasi individu, tetapi ini lebih kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya, keuangan negara dirugikan di situ, yang itu adalah implikasi negatifnya pasti terhadap kepentingan masyarakat umum, masyarakat Indonesia, sehingga benar-benar harus ditindaklanjuti, dan ini masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang, itu ranahnya pidana. Jadi perbedaan data karena perbedaan orang setiap kepala itu wajar gitu. Misalnya saya ingin meneliti sesuatu, Man meneliti sesuatu, tentu karena beda kepala, kita beda latar belakang, beda informasi, perbedaan nilai, maka akan ada perbedaan metode di situ. Jadi wajar kalau memang meskipun dalam suatu kesatuan organisasi ditemukan hal yang berbeda, dan kemungkinan itu juga saling berseberangan karena pendekatannya sendiri berbeda dan cara yang dilakukan pun berbeda. Jadi data perbedaan itu menjadi tidak terelakkan. Kita ibarat bekerja di suatu perusahaan, kita mungkin ada teman satu divisi diminta oleh bos untuk
mengerjakan sesuatu. Tentu cara saya dan cara dia ada perbedaan, tapi tujuannya tetap satu. Ya, kalau menurut saya dengan adanya perbedaan data yang disajikan oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan kemudian Ibu Sri Mulyani sebagai Kemenkeu, ini mengkonfirmasikan bahwa terjadi disinformasi dan diskomunikasi dalam internal Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Kita tahu bersama bahwa Pak Prof. Mahfud MD adalah Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Ibu Sri Mulyani adalah anggota daripada tindak pidana pencucian uang tersendiri. Karena itu mestinya di dalam internal harus dimantapkan dulu data, baru kemudian disampaikan kepada publik sehingga publik tidak gaduh. Nah, kalau seperti ini, maka ada kecurigaan publik terhadap Pak Prof. Mahfud MD selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan pun terhadap Ibu Sri Mulyani sebagai Menko. Artinya bahwa kalaupun data ini belum ada seirama, belum satu versi, maka jangan dulu terburu-buru disajikan. Karena pasti ada perspektif yang berbeda dari publik terhadap pemerintah. Seakan pemerintah kontradiktif. Nah, ini menurut saya bahwa mestinya data ini kan masih sifatnya mentah. Nanti dalam proses investigasi, penyidikan dan penyelidikan, baru kita melihat data ini akan valid seperti apa. Jadi saya ingin agar harus ada koordinasi yang lebih mantap antara Ibu Sri Mulyani dengan Prof. Mahfud MD selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, barulah kemudian data itu bisa disajikan kepada publik. Saya pikir seperti itu. Oke, mungkin mau duluan? Ya, jadi begini, sangat benar bahwa secara prosedural formal yang namanya pelaporan yang dilakukan oleh Ketua PPATK kepada Prof. Mahfud MD itu dinilai tidak etis. Kenapa? Di dalam undang-undang itu sudah menegaskan bahwa PPATK lah yang kemudian melaporkan hasil temuan analisis transaksi keuangan itu kepada Presiden dan DPR, tepatnya di Komisi 3 secara berkala selama 6 bulan. Nah, tetapi ironisnya data itu kemudian disampaikan kepada Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu hari ini publik menjadi ramai dan terkesan gaduh. Ini memang menjadi otokritik dari DPR kepada Prof. Mahfud MD. Mereka beranggapan bahwa sesungguhnya tidak etis data itu dikonsumsi langsung dari PPATK kemudian dipublikasi. Padahal data yang disampaikan oleh Ketua PPATK itu belum tentu punya tingkat akurasinya tinggi. Karena itu ada penyaringan lagi tentang data itu. Nah, berikut Ketua Komite dalam hal ini Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam, beliau menyatakan bahwa data yang diperoleh memang tidak hanya dari PPATK, tetapi juga dari intelijen. Nah, beliau menyatakan bahwa memang selama ini data yang diperoleh itu adalah tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi hal yang dilakukan oleh beliau itu juga tidak dilarang. Nah, sehingga menurut beliau, apakah data yang disuplai oleh intelijen kepada Prof. Mahfud MD selama ini juga dilarang? Tidak juga, tidak ada dasar hukumnya tentang itu. Cuman DPR menyikapi ini sesuatu yang tidak etis dalam konteks etika berbangsa dan bernegara, di mana ada organ-organ negara, ada pejabat negara yang harus punya wewenang dilegitimasikan oleh undang-undang untuk melakukan suatu urusan pemerintahan, baru dia harus bertindak. Kalau tidak, jangan sewenang-wenang untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Jadi saya pikir bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi tidak etis saja sebagai seorang pejabat negara yang kemudian tidak dilegitimasikan eksistensi wewenangnya untuk melakukan suatu tindakan yang menurut undang-undang tetapi dilakukan. Saya pikir ke situ. Oke, ini kita sambil diskusi kayaknya lebih enak siap. ya. Mungkin publik juga terlepas dari informasi itu, katakanlah ada yang informasi yang sudah diverifikasi melalui proses dan itu
valid lah, bisa dikatakan gitu. Ada juga informasi yang sifatnya masih mentah ya. Terlepas dari itu, secara undang-undang peraturan mengucapkan bahwa ini hanya strictly disampaikan kepada Presiden dan Komisi 3 DPR. Nah, kita juga harusnya perlu kritis tentang hal ini. Apakah yang namanya undang-undang itu adalah sesuatu yang dinamis, dalam arti bukan sesuatu yang sifatnya kekal. Dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini kita juga sebenarnya harus bertanya, kenapa aturan itu dibuat? Kenapa harus strictly ke Presiden dan DPR? Kenapa untuk tidak orang lain? Nah, itu kita juga harus telaah lagi nih, maksud di situ. Apakah dengan bocornya informasi ini akan ada efek yang lebih buruk ke masyarakat? Apakah kita perlu merevisi undang-undang ini atau tidak? Dan itu kita perlu tukar pikiran tuh, gitu. Terlepas dari informasi itu sudah masih mentah atau sudah matang, kalau menurut undang-undang yang saat ini tidak diperbolehkan, arahnya lebih ke situ ya, yang saya lihat. Tapi apakah memang sebenarnya dalam undang-undang tersebut adakah apabila itu dilakukan sanksi apa bagi si pelaku? Ya, jadi begini, Mas Taufik, apa yang disampaikan bahwa sebenarnya undang-undang itu bersifat dinamis, sehingga itu bukan sifatnya kitab suci, lalu kapan dan di mana kita harus tetap taat terhadap undang-undang. Menurut saya sebenarnya undang-undang bukan kitab suci, tetapi aturan hukum yang mengatur tentang wewenang daripada suatu lembaga negara tertentu dalam melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahannya atau dalam urusan pemerintahan, itu harus berdasarkan dasar hukumnya. Nah, jadi kalau semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, alas argumentasi yang dibangun adalah sesuatu tidak dilarang, maka boleh. Kalau ini, maka bisa terjadi kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semua pejabat bisa melakukan suatu tindakan yang serupa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Prof. Mahfud MD. Nah, karena itu menurut saya, ini berkaitan kepada kesadaran etis. Jadi kesadaran etis itu adalah etika kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana seorang pejabat negara, kalau tidak punya wewenang yang dilegitimasikan oleh norma hukum, maka jangan melakukan tindakan itu. Karena pasti ada konsekuensi logis yang terjadi di masyarakat maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, tadi disampaikan bahwa apakah ada sanksi hukum ya terhadap tindakan dilakukan oleh Prof. Mahfud MD yang notabene-nya bukan wewenang dia, tetapi atas nama kepentingan publik, bangsa dan negara sehingga dilakukan. Jadi ini bukan suatu tindak pidana sebenarnya, tetapi lebih kepada persoalan etika. Jadi etika ini kan menuntun seseorang atau setiap di antara kita untuk melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan administrasi yang harus berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Jadi kalau orang tidak punya kesadaran etis, maka tindakan-tindakan dilakukan bisa berimplikasi negatif terhadap kepentingan publik. Itu yang diharuskan. Jadi memang secara aturan hukum tidak ada sanksi yang mengatur tentang hal itu. Tetapi ini adalah berkaitan kepada etika berbangsa dan bernegara. Berarti sanksinya lebih ke sanksi sosial dong ya? Maksudnya yang terjadi adalah mungkin hubungan kerjasamanya akan sedikit lebih rentan. Gitu. Ya. Karena hubungannya lebih ke etika, bukan ke ranah pelanggaran hukum kan? Ya benar sekali. Jadi dengan kasus seperti ini, publik akan menjadi terbelah nih. Ada sebagian masyarakat yang mungkin menilai sikap Pak Mahfud MD sebagai ketua komite dan sekaligus Menko Polhukam itu sudah tepat. Karena beliau membocorkan ada informasi awal bahwa nanti ada tindak pidana yang terjadi pada Kementerian Keuangan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menilai bahwa Pak Mahfud MD jangan terburu-buru dulu untuk mengungkapkan kasus ini kepada publik kalau belum ada data yang valid atau data yang sama di antara beliau sebagai Menko Polhukam dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Kemenko. Itu di situ sebenarnya sih. Ya, karena masyarakat kebanyakan mereka menuntut apa ya, istilahnya transparansi informasi dan segala macam. Tapi memang kalau memang kaitannya dengan kementerian itu ada beberapa pertimbangan yang lebih apa ya, berbeda dengan informasi-informasi yang sifatnya
yang umum lah gitu. Ini informasi agak sedikit sensitif, dan yang apabila bocor dan publik tahu, nah ini mengundang dua persepsi ya. Betul sekali. Makanya prosesnya pun tetap harus di dalam proses yang sudah diatur. Iya. Makanya saya setuju bahwa kasus ini harus diungkapkan secara transparansi, akuntabel dan objektif. Jadi biar publik tidak memunculkan ya pertanyaan-pertanyaan teka-teki lagi bahwa ada apa di balik semua perbedaan data yang dilakukan oleh Kemenko dengan Pak Mahfud MD. Tadi kan juga ada lagi, kalau memang sifatnya intelijen. Tadi pertanyaan yang mungkin belum saya jawab juga ya. Kalau dari saya melihatnya, apakah intelijen itu bisa dipakai sebagai informasi yang valid atau untuk dasar hukum, berdasar hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini intelijen itu sifatnya sangat rahasia, dan sampai akhir pun intelijen ini mungkin tidak akan didisclose ke publik karena dia sifatnya intelijen, tertutup gitu. Dan intelijen ini juga sama seperti yang namanya kita bicara masalah hukum, dugaan, testimonial awal, itu perlu dikaji lagi untuk diteliti apakah ini valid atau tidak. Ya, yang namanya hukum kan harus ada barang bukti ya. Dan intelijen itu masih dalam istilahnya sebagian lah, belum keseluruhan 100% untuk dikaji. Gitu. Jadi tetap, kalau menurut saya pribadi sih, masih perlu proses lagi untuk pengkajian itu. Ya, saya setuju bahwa dalam rangka untuk mengungkapkan kasus ini secara transparansi dan seobjektif mungkin, maka menurut saya perlu ada tindak lanjut dari penyidik, dari Bea Cukai maupun dari pihak Kementerian Keuangan itu sendiri, PPATK, untuk melakukan investigasi, penyelidikan, supaya ada temuan-temuan yang mungkin selama ini belum terungkap, bisa diungkapkan. Saya setuju bahwa laporan intelijen itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk penetapan tersangka. Karena memang laporan intelijen ini masih sifatnya adalah informasi awal. Paling tidak penetapan tersangka itu harus menemukan dua bukti permulaan yang cukup. Jadi ada tanda-tanda terjadi tindak pidana di balik laporan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Lalu kemudian kalau sudah ada calon tersangka, maka disitulah baru penetapan tersangka itu dilakukan. Jadi saya setuju bahwa laporan intelijen itu bukan suatu dasar hukum yang harus dilakukan untuk penetapan tersangka, melainkan itu hanya informasi awal yang perlu direspon oleh pihak yang lebih berwenang lagi. Dalam hal ini penyidik di Bea Cukai dan kemudian di Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan sehingga kasus ini menjadi terang benderang kepada publik, seperti itu. Jadi wakil rakyat DPR, tadi saya sempat mengulang dari pernyataan saya sebelumnya bahwa rakyat pasti butuh yang namanya transparansi. Supaya transparansi gunanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintahan kita berjalan dengan semaksimal mungkin dan yang diharapkan masyarakat. Nah, dengan transparansi tersebut tentu ada proses untuk mengecek kembali bukti-bukti yang ada, dan kalau perlu diadakan tim yang berbeda gitu. Jadi ada check and balances antara dari DPR dengan tim khususnya sebagai bentuk pengawasan DPR Komisi 3 terhadap jalannya kepemerintahan. Di samping itu juga ada satu lagi tim investigasi dari pemerintahan. Jadi sifatnya bukan saling menentang, tapi mereka akan jalan masing-masing untuk kembali lagi beda orang, beda organisasi akan beda metode, tapi tujuannya sama. Nah, tujuan satu ini adalah untuk mengecek keabsahan, validitas dari bukti-bukti yang nanti ditemukan masing-masing pihak. Apakah nanti malah saling memperkuat atau bisa saling bertolak belakang, tapi tujuannya adalah satu, yaitu menemukan kebenaran yang terjadi untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Mas Taufik tentang perlu ada pembentukan tim investigation ya istilahnya, untuk bagaimana
bagaimana melakukan kerja-kerja penyelidikan, lalu kemudian mengungkapkan kasus ini secara transparansi, akuntabel, dan objektif. Tetapi terkait dengan menyarankan untuk pembentukan pansus di DPR, menurut saya belum tepat. Kenapa? DPR cukup punya alasan bahwa ketika permasalahan ini diungkapkan di ruang publik dan kemudian menjadi gaduh, DPR sudah cukup memanggil dua menteri tersebut, yaitu Pak Mahfud MD, untuk diminta klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi dengan data yang disampaikan itu. Kenapa data yang disampaikan itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Kemenkeu. Nah, selanjutnya DPR juga telah memanggil Ibu Sri Mulyani untuk meminta klarifikasi. Kenapa data yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu berbeda dengan data yang disajikan oleh Ibu Menteri sendiri. Nah, terkait dengan pansus, menurut saya DPR menilai bahwa belum seragam, belum seirama. Data yang disajikan oleh Pak Mahfud MD dengan Ibu Sri Mulyani belum seragam. Ini mengkonfirmasikan sekali lagi ada diskomunikasi dan disinformasi, sehingga mereka harus melakukan perundingan, melakukan pertemuan dalam internal Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Barulah kemudian ada hasil yang disampaikan kepada DPR, tapi jika menurut DPR ini juga belum memuaskan, baru pansus itu terbentuk. Jadi DPR menilai bahwa Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani saja belum kompak untuk menyajikan data. Bagaimana kita sudah harus membentuk pansus? Jadi menurut saya pansus belum urgensi, belum urgen untuk harus dibentuk. Jadi saran terkait dengan tim investigasi dari pemerintah saya setuju, tapi untuk pansus saya pikir belum urgen. Nah, di sini kan juga kita sambil diskusi, mereka baik Ibu Sri Mulyani dengan Pak Mahfud itu bekerja dalam satu tim, dan telah terbukti bahwa mereka menyajikan data yang berbeda nih. Intinya kalau dibiarkan dua pihak yang berbeda ini tidak ada mediator gitu. Nah, perannya Komisi 3 di sini sekaligus tadi tim investigasi adalah sebagai setidaknya ada pengecekan tambahan yang digunakan untuk memediasi sebenarnya yang terjadi seperti apa, siapa yang melakukan metodenya lebih baik atau lebih menjawab dari pertanyaan kebutuhan untuk kasus tersebut. Karena kalau mereka dibiarkan, meskipun mereka dalam satu komite, nanti akan kembali lagi gitu. Mereka akan menjadikan data yang berbeda. Sedangkan di sini kan perlunya di luar itu untuk mengecek nih. Jadi siapa yang lebih valid, siapa yang benar gitu dengan perbedaan tersebut. Ya, saya setuju bahwa sebenarnya dalam konteks pembentukan tim investigasi dari pemerintah, setidaknya yang memimpin tim investigasi itu Wapres. Kenapa? Yang terlibat dalam menyajikan informasi yang kontradiktif ini, yaitu adalah sekelas Menko Polhukam dalam hal ini Pak Mahfud MD, dan kemudian Ibu Sri Mulyani sebagai Kemenkeu. Nah, sehingga supaya tim ini bekerja betul-betul secara independen dan mengungkapkan permasalahan ini secara transparansi, akuntabel, dan objektif, maka pemimpin atau ketua tim investigasi dari pemerintah yang dipimpin langsung itu adalah Wapres, paling tidak Wapres, sehingga tidak ada intervensi. Jadi kalau sekelas menteri lagi yang memimpin, maka bisa jadi ada intervensi. Kenapa? Yang terlibat ini kok kan ada Pak Mahfud MD sebagai Menko. Artinya kalau yang memimpin tim investigasi ini menteri biasa, pasti bisa diintervensi. Tapi kalau Wapres, derajat ketatanegaranya lebih tinggi. Ini bosnya gitu loh. Jadi saya pikir kalau dalam rangka pembentukan tim investigasi dari pemerintah, ketua timnya harus langsung dari Wapres. Sehingga Menko maupun Ibu Sri Mulyani sebagai Menko pun tidak bisa melakukan intervensi. Jadi biarkan aja tim ini bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga mengungkapkan kasus ini secara transparansi mungkin, objektif mungkin, dan publik tidak akan gaduh lagi. Nah, kedua, saya pikir urgensi terhadap pembentukan pansus itu akan kembali kepada DPR, terutama Komisi 3 untuk mempertimbangkan lagi. Apakah menurut mereka ini sesuatu yang sudah perlu untuk harus dilakukan pembentukan pansus atau tidak? Sebab itu kembali kepada mereka sendiri. Intinya, DPR menyarankan agar pemerintah harus kompak dulu dalam hal ini Menko Polhukam dan Kemenkeu. Oke.
setuju untuk sebagian besar. Cuma saya tetap memandang bahwa panitia khusus di DPR Komisi 3 juga tetap perlu dibentuk atas dasar bahasa awamnya. Terkadang kita kalau sakit berobat, pergi ke dokter A, ada hasil diagnosa A. Dan mungkin kita juga pengen second opinion. Kita pergi ke dokter B, dapat diagnosa B. Nah, dari situ apakah diagnosa dari kedua ini apakah sejalan, saling menguatkan, atau justru malah berseberangan? Ada temuan yang berbeda. Nah, itu justru diperlukan. Jadi, menurut saya, apabila dibentuknya panitia khusus ini justru bisa mengimbangi yang apabila tim investigasi terbentuk dari pemerintah tadi.